saya Samudra Wadila Jamaluddin. Pada perkuliahan kali ini, saya akan memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan prinsip dasar paradigma psikologi evolusioner, atau yang lebih spesifiknya nanti kita akan membahas terkait dengan seleksi alam dan juga adaptasi. Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih kemudian psikologi evolusioner ini dapat muncul? Nah, sebenarnya ini psikologi evolusioner ini sendiri itu sebenarnya muncul sebagai sebuah bentuk keresahan, karena dalam kajian ilmu sosial pada umumnya itu seringkali peneliti dan juga ilmuwan di kajian psikologi dan juga social science itu memiliki asumsi dasar yang seringkali disebut sebagai blank statism. Asumsi dasar ini menekankan bahwa manusia pada hakikatnya itu lahir layaknya kertas putih yang bersih. Faktor lingkungan seperti budaya, pendidikan, dan situasi tumbuh kembanglah yang kemudian membentuk perilaku manusia. Nah, ini adalah salah satu asumsi dasar yang masih seringkali cukup sering dimiliki oleh para ilmuwan sosial dan juga psikologi pada umumnya seperti itu. Jadi kayak perilaku seseorang, kenapa orang berperilaku A atau kenapa orang berperilaku B itu seringkali diasosiasikan dengan terkait dengan pengaruh lingkungan. Oh, dia tumbuh kembang di lingkungan yang seperti ini. Oh, dia tumbuh kembang di lingkungan yang seperti ini dan lain sebagainya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengabaikan berbagai faktor lain. Nah, walaupun memang benar ya, mungkin memang benar ada beberapa perilaku yang memang itu tuh dibentuk dari oleh faktor lingkungan. Tapi hal ini tidak semuanya seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa, jika kita menggunakan asumsi dasar ini untuk melihat seluruh perilaku manusia, itu ada beberapa hal yang kemudian masih menjadi pertanyaan seperti yang tidak bisa dijawab. Karena kalau memang itu faktor lingkungan yang kemudian membentuk perilaku manusia, kenapa norma terkait tabunya menikahi saudara sedarah tingkat 1, misalnya menikahi kakak sendiri atau adik sendiri, itu dapat ditemukan secara universal di semua konteks masyarakat. Kenapa hal ini dianggap bisa secara umum dianggap tabu di hampir seluruh konteks masyarakat? Dan yang kedua, kenapa kemudian kecenderungan in-group favoritism, atau yang mungkin buat rekan-rekan yang masih belum familiar, in-group favoritism ini itu adalah kecenderungan untuk memprioritaskan anggota in-group mereka, seperti itu. Jadi kalau misalkan orang Jawa, ya kalian akan lebih cenderung memprioritaskan hal-hal yang orang-orang yang berasal dari Jawa, atau orang UGM, kalian akan lebih memprioritaskan orang-orang UGM. Itu dapat ditemukan secara universal di seluruh konteks masyarakat seperti itu. Kenapa in-group favoritism ini bisa hampir ditemukan di sebagian besar konteks masyarakat? Kalau memang itu faktor lingkungan, kok bisa faktor lingkungan ini secara konsisten itu tuh sama seperti itu, hampir atau bisa ditemukan di baik di Indonesia atau di Amerika atau di Eropa seperti itu. Nah, ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan sendiri. Jangan-jangan bahwa perilaku manusia atau mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam lingkungan sosial manusia itu tidak sepenuhnya itu adalah bentuk atau hasil dari bentukan lingkungan. Bisa jadi hal ini itu muncul karena adanya faktor-faktor biologis seperti dorongan-dorongan dalam biologis yang mana itu kemudian diturunkan secara genetik dari generasi ke generasi. E.O. Wilson itu adalah seorang ahli biologi, itu mengusulkan penggunaan pendekatan berbasis biologi untuk mengkaji perilaku manusia. Akan tapi memang pendekatan ini itu cukup kontroversial. Kenapa? Karena jadi sebenarnya penolakan terhadap penggunaan approach biology atau penggunaan pendekatan evolusi untuk mengkaji perilaku manusia itu seringkali ditolak karena alasan apa? Karena alasan politis. Seperti yang kita tahu di Barat itu politik itu bisa dibagi jadi dua kubu ya, kubu liberal dan juga kubu konservatif. Mereka ini tuh sama-sama tidak menyukai penggunaan pendekatan evolusi untuk mengkaji perilaku manusia. Kenapa? Karena basis dari worldview-nya orang liberal itu adalah ya itu tadi, bahwasanya segala macam bentuk permasalahan sosial, problem sosial itu tuh terbentuk dari faktor lingkungan. Nah, sedangkan pendekatan sosiobiologi yang ini nantinya akan berkembang menjadi psikologi evolusioner itu menolak ini secara mentah-mentah seperti itu. Jadi ada penolakan di kaum liberal, tapi ini juga mendapatkan penolakan dari kaum konservatif religius. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena dia menggunakan teori evolusi, yang mana itu teori evolusi ini awalnya itu adalah diajarkan oleh Darwin seperti itu. Ada sedikit pertentangan seperti itu, dalam artian pertentangan dalam hal karena orang-orang konservatif ini kan beranggapan bahwa ya Tuhan yang menciptakan manusia, bahwa manusia itu tidak sama seperti spesies-spesies lain. Sedangkan pendekatan evolusi atau evolutionary psychology ini beranggapan bahwa pendekatan evolusi ini beranggapan bahwa manusia dan itu memiliki kerabat atau nenek moyang yang sama dengan berbagai primata lain yang hidup di muka bumi saat ini, sehingga ini menimbulkan ketidaksukaan. Jadi
dari sini itu kemudian menimbulkan sebuah apa ya? Jika memang kedua kubu ekstrim ini sama-sama tidak menyukai pendekatan evolutionary psychology, mungkin ada sedikit kebenaran di dalamnya yang bisa kita petik. Dan memang inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Apa itu psikologi evolusioner atau mungkin sering juga disebut sebagai sociobiology? Paradigma ini itu sebenarnya menjelaskan bahwa banyak sifat atau trait manusia itu yang terbentuk sebagai hasil dari adanya tekanan dari lingkungan. Situasi inilah yang kemudian berkontribusi terhadap kesuksesan reproduktif dan keberlangsungan hidup dari nenek moyang kita selama lebih dari jutaan tahun. Nah, saya di sini menjelaskan bahwa adanya tekanan dari lingkungan. Jadi ya memang sebenarnya pendekatan evolusi ini itu dia tidak 100% berbeda dengan apa yang mungkin sering dipahami oleh orang-orang di ilmu sosial pada umumnya atau di ilmu psikologi pada umumnya. Hanya saja yang membedakan itu adalah bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perilaku manusia. Kalau di paradigma atau asumsi dasar blank slateism yang mungkin masih marak dipahami oleh banyak ilmuwan sosial, pengaruh lingkungan sosial itu tuh terjadi secara langsung, dalam artian kita kemudian hidup, kemudian mengobservasi lingkungan kita, kemudian kita tahu dan kita kemudian berperilaku. Sedangkan kalau sociobiology atau psikologi evolusioner itu agak sedikit berbeda karena mereka melihat bahwa lingkungan ini memberikan tekanan yang kemudian itu mengharuskan seseorang itu atau mengharuskan beberapa sifat itu untuk beradaptasi seperti itu. Dan sifat-sifat yang kemudian nantinya akan membawa kita pada survival itu pada akhirnya akan diturunkan melalui proses reproduksi. Misalnya, kalau misalnya kemudian ada sifat kooperatif terhadap orang lain atau sifat baik terhadap saudara sendiri seperti itu terbukti dapat membantu survival dalam sebuah lingkungan yang harsh seperti itu, maka sifat itu kemungkinan akan diturunkan ketika nantinya kita memiliki anak. Seperti itu, kita memiliki anak, sifat itu diturunkan secara genetis ke generasi selanjutnya. Jadi pengaruh lingkungan itu tidak kemudian secara langsung kemudian kita kita memang mungkin ada beberapa hal atau beberapa perilaku yang memang mungkin kita pelajari dari mengobservasi lingkungan. Tapi pada hakikatnya ada perilaku atau sifat-sifat atau trait-trait yang bersifatnya itu universal itu sebenarnya terbentuk dari adanya proses seleksi alam ini, dari adanya tekanan dari lingkungan. Oleh karena itu mari kita langsung masuk ke secara lebih detail apa itu seleksi alam dan juga apa itu adaptasi. Nah, paradigma evolusioner ini itu menjelaskan bahwa alasan utama beberapa sifat manusia itu universal itu adalah karena adanya dorongan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi bisa dibilang mekanisme proses terbentuknya sebuah trait yang adaptif itu kurang lebih seperti ini. Sebuah organisme itu kemudian akan menghadapi tekanan dari lingkungan yang kemudian memaksa mereka harus untuk survive. Dalam proses karena adanya tekanan lingkungan ini, setiap organisme itu tentu akan mengalami ada yang namanya mutasi genetik, dan mutasi genetik ini terjadi secara random ya, dan nantinya genetik atau sifat-sifat yang itu dapat terbukti dapat membantu survival itu akan membantu kita untuk bertahan hidup sampai umurnya panjang seperti itu, sehingga ketika kita menikah dengan orang lain itu nanti kita tentu akan punya anak, dan anak ini akan membawa sifat atau trait yang dimiliki oleh kedua orang tua, termasuk sifat-sifat yang itu dapat membantu survival itu tadi, sehingga proses ini terjadi selama ratusan ribu tahun sehingga pada akhirnya sifat-sifat tersebut dapat bertahan hingga sekarang sampai ini. Jadi ini ya salah satu argumennya. Dan kenapa kemudian tadi in group favoritism atau memprioritaskan anggota kelompok yang dianggap sebagai bagian dari kita itu adalah sebuah sifat yang adaptif seperti itu, salah satunya karena ketika nenek moyang kita dulu hidup dalam masa berburu dan meramu, memiliki kedekatan dengan anggota kelompoknya atau anggota tribes-nya seperti itu dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai ancaman. Ancaman itu bisa dari serangan dari tribes lain atau suku-suku lain, kemudian atau mungkin ancaman dari predator ganas dan lain sebagainya. Karena ketika kita manusia itu, peluang survival manusia itu cenderung lebih besar ketika kita bekerja bersama dengan orang lain dibandingkan dengan jika kita bekerja sendirian seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Akan tapi memang tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa penggunaan evolusi untuk kajian psikologi ini sedikit kontroversial. Itu kenapa kemudian banyak yang melakukan penolakan? Salah satunya itu adalah karena ada cukup banyak kesalahpahaman. Apa saja kesalahpahaman itu? Nah, ini ada sebuah paper menarik yang ini dipublikasikan oleh Laith al-Sawaf, yang mana di sana dia menjelaskan bahwa ada sekitar 13 kesalahpahaman terkait dengan seleksi alam yang itu kemudian
sering dipahami oleh banyak orang. Ini bisa dilihat ini dimulai dari ada yang beranggapan bahwa seleksi alam itu acak. Seleksi alam itu tidak terjadi secara acak ya. Mutasi genetik itu terjadi secara acak. Akan tapi bagaimana sifat atau trait itu terseleksi itu tidak terjadi secara acak. Kemudian seleksi alam itu soal individual survival ini juga salah dan lain sebagainya. Bisa kalian baca langsung ke papernya Laith Al-Sawaf ini yang juga sudah saya bagikan di Elok. Ini juga salah satu miskonsepsi lain ya terkait dengan evolusi dan seleksi alam seperti itu, bahwasanya ini adalah salah satu gambar yang seringkali digunakan untuk merepresentasikan proses evolusi, bahwasanya kita tuh dulu awalnya dari kera kemudian menjadi manusia. Ini adalah salah satu ilustrasi yang salah juga, karena pada dasarnya kenapa evolusi itu tidak terjadi secara linear. Dalam artian kita bukan berarti manusia itu awalnya dulu adalah kera kemudian lama-lama berubah menjadi manusia, itu tidak. Akan tapi yang terjadi itu adalah seperti ini, terjadi percabangan. Istilahnya itu ini adalah pohon evolusi seperti itu. Pohon evolusi inilah juga yang kemudian menjelaskan kenapa manusia itu despite memiliki nenek moyang yang sama dengan primata lain, itu tetap masih ada bisa berbarengan dengan berbagai primata yang lainnya seperti simpanse, bonobos dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ilustrasi yang sebenarnya lebih tepat untuk menjelaskan terkait dengan proses evolusi manusia seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik juga. Ini adalah salah satu paper yang sempat saya baca ketika saya dulu menulis tesis S2 saya. Jadi salah satu trait merupakan hasil evolusi itu adalah trait manusia untuk kecenderungan manusia untuk tertawa. Tertawa ini sendiri itu sebenarnya itu bukan sebuah trait yang spesifik hanya ada di manusia. Kita bisa menemukan ini di primata lain seperti simpanse dan bonobos. Cuman bedanya adalah primata lain selain manusia itu mereka tertawa ketika mereka digelitik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian manusia dan bonobos dan berbagai primata lain itu bisa memiliki trait yang sama? Salah satu kajian phylogenetik menggunakan analisis dari vocalizations orang ketawa itu menunjukkan bahwa memang ada kemiripan seperti itu yang antara tertawa di manusia dan tertawa di primata-primata lain. Yang kemudian kenapa ini kemudian trait ini bisa bertahan seperti itu despite 100,000 years of evolution? Salah satunya adalah karena memang tertawa ini membantu dalam kita untuk mempererat social cohesion. Karena ketika kita tertawa, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita tertawa, itu membuat interaksi sosial kita menjadi lebih nyaman ya, lebih asyik seperti itu. Dan ketika kita merasa enjoy berinteraksi dengan orang lain, ini akan mempererat ikatan kita dengan orang lain sehingga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manusia itu akan lebih besar peluang survivalnya di lingkungan yang keras ketika mereka bersama dengan orang lain ketimbang ketika mereka sendiri. Dengan kita memiliki trait tertawa ini itu membantu kita untuk menjadi semakin erat dengan manusia lainnya atau orang-orang lainnya, sehingga hubungannya erat, peluang kita untuk survive di lingkungan ganas atau menghadapi kerasnya dunia itu jadi lebih mudah seperti itu kurang lebih. Nah, akan tapi satu hal yang perlu digarisbawahi itu adalah bahwasanya tidak semua sifat atau trait manusia itu adalah adaptasi. Beberapa ada yang merupakan byproduct. Nah, apa itu byproduct? Byproduct itu adalah sebuah sifat atau karakteristik yang muncul sebagai efek samping dari adanya adaptasi. Apa saja contohnya? Contohnya kemampuan untuk mengkategorisasikan informasi. Jadi nenek moyang kita itu mengembangkan sebuah trait yang membantu kita untuk mengkategorisasikan informasi. Mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ancaman, mana yang aman, mana yang sahabat, mana yang musuh, seperti itu. Kemampuan kita untuk mengkategorisasikan mana yang baik dan mana yang buruk ini membuat kita lebih mudah untuk survive. Dalam artian, mungkin katakanlah kita hidup di masa nenek moyang kita ya, kita masih hidup dalam masa berburu meramu, ada di hutan belantara dan segala macamnya. Dengan kita mampu membedakan mana makanan atau tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak bisa dikonsumsi, dengan mengkategorisasikan ini, kita bisa survive dengan memilih kita bisa memilih makanan yang bisa dimakan dan menghindari makanan yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup kita. Jadi trait ini bisa dibilang itu adaptif, akan tapi menjadi tidak adaptif ketika di masa modern. Di masa modern ini maksudnya gimana? Jadi kemampuan atau trait kita untuk mengkategorisasikan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang jahat, mana yang baik, atau mana yang aman dan tidak aman seperti itu, di satu sisi itu bisa membantu kita bisa menjadi adaptif ketika itu membantu kita survive. Tapi menjadi tidak adaptif di masa modern ketika kita berinteraksi dengan berbagai macam
manusia yang memiliki warna kulit dan juga atau mungkin budaya dan lainnya sebagainya yang berbeda, seperti yang bisa jadi dengan kita menginterpretasikan atau mengasosiasikan orang-orang kelompok tertentu sebagai satu hal yang buruk dan lain sebagainya, itu dapat menimbulkan konflik yang ya pada akhirnya jadi tidak adaptif. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan jangan lupa untuk mengisi kuis dan membaca bacaan yang sudah saya bagikan di elok. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.